Halo semua, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku, Gloria, di channel kita, FNG Channel. Di video kita kali ini, aku lagi pengen ngebahas mengenai negara tetangga kita atau benua tetangga kita yang ada di selatan, yaitu Australia. Yang mana kita tahu merupakan persemakmuran Inggris, dan penemunya juga merupakan seorang Inggris, yaitu Kapten James Cook. Tapi ada teori-teori lain nih, kalau sebelum Kapten James Cook ke Australia, sebetulnya Australia itu udah ditemukan oleh orang-orang Asia terlebih dahulu. Contohnya oleh orang-orang Makassar yang udah pernah aku bahas di video aku sebelumnya. Dan di video kita yang kali ini, aku lagi pengen ngebahas kalau Laksamana Cheng Ho, yang merupakan seseorang yang dari daratan Tiongkok, udah sampai duluan di tanah Australia sebelum Kapten James Cook. Terima kasih buat Ray Hideki Hasegawa yang udah mention hal ini di komen. Jadi di video ini kita bisa sama-sama bahas mengenai topik ini. Jadi selama ini yang kita yakini, yang kita pelajari di sekolah, Kapten James Cook merupakan penemu dari benua Australia. Jadi dia nemuin benua Australia di sekitar tahun 1770-an. Namun ada teori nih yang menyatakan kalau Laksamana Cheng Ho dari daratan Tiongkok udah pernah ke Australia sebelum Kapten James Cook datang ke Australia. Jadi teori ini tuh banyak perdebatan, jadi banyak yang setuju dan juga banyak yang nggak setuju sama teori ini. Jadi ada yang nggak percaya kalau Cheng Ho pernah ke Australia, tapi ada juga nih kelompok yang bener-bener yakin kalau Cheng Ho pernah ke Australia. Jadi pertama-tama kita bahas background dari Laksamana Cheng Ho. Jadi Laksamana Cheng Ho itu merupakan seorang explorer, pelaut, dan juga diplomat dari dinasti Ming di China. Dan dia itu sangat terkenal karena dia itu berkelana ke seluruh dunia, kemana-mana, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Indonesia juga, untuk memperkenalkan budaya Cina dan juga untuk menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain atau wilayah-wilayah lain. Tapi pertanyaannya, apakah dia pernah ke Australia? Nah, jadi teori kalau Laksamana Cheng Ho ini pernah ke Australia itu dipopulerkan oleh seorang angkatan laut Inggris yang bernama Gavin Menzies di bukunya yang berjudul 1421, The Year China Discovered the World. Jadi bukunya si Gavin Menzies ini sangat populer, laris, terjual banyak, karena orang-orang itu banyak yang pengen tahu apakah benar kalau orang-orang dari daratan Tiongkok itu menemukan Australia sebelum Kapten James Cook datang ke Australia. Nah, jadi Gavin Menzies itu menggunakan beberapa contoh bukti untuk membuktikan kalau Cheng Ho itu benar-benar pernah datang ke Australia. Salah satu bukti yang Gavin Menzies sebutkan adalah peta Liu Gang. Jadi ini tuh petanya orang-orang Cina di tahun 1400-an. Nah, jadi ini Antartika kan, terus di atasnya Antartika itu ada kayak pulau, yang konon pulau ini itu adalah Australia. Nah, kalau orang-orang Cina di tahun 1400-an punya peta ini, berarti bisa jadi Cheng Ho itu pernah ke Australia. Tapi banyak banget yang menentang hal ini karena pulau ini tuh sama sekali nggak kayak Australia, bentuknya aja beda banget. Nah, kalau yang di kanannya ini Amerika jelas mirip, nah kalau ini nggak mirip Australia sama sekali. Jadi banyak yang bilang kalau bukti ini tuh nggak kuat. Bukti lain yang disebutkan oleh Gavin Menzies adalah ditemukannya kayak jepitan kayu di Byron Bay, New South Wales. Jadi Byron Bay itu di sini ya. Nah, kalau kayunya dites, dibawa ke lab, dicek kayunya seberapa tua, menurut lab kayu ini itu berasal dari tahun 1400-an. Nah, kalau tahun 1400-an ini kan tahun-tahun dimana Laksamana Cheng Ho lagi keliling dunia. Nah, jadi Gavin Menzies percaya kalau jepitan kayu ini itu merupakan jepitan kayu milik orang-orang Tiongkok yang datang ke Australia pada waktu itu. Tapi lagi-lagi bukti ini itu banyak yang bantah, karena kayu ini bisa aja dari tempat lain. Gak ada buktinya kalau kayu ini itu berasal dari Tiongkok. Bisa aja kebawa arus dari mana gitu. Jadi kayak belum tentu dari Cina gitu. Jadi walaupun kayu ini berasal dari tahun 1400-an, tapi kita nggak tahu asal kayu ini tuh dari mana. Selain itu, Gavin Menzies juga menyebutkan
Kalau orang-orang aborigin atau penduduk asli Australia, yang mana kita tahu memiliki kulit lebih gelap, tapi nih kata Gavin Menzies, ada juga orang-orang aborigin di Australia itu yang kulitnya warnanya itu nggak seberapa gelap, jadi lebih kayak kuning gitu, kayak orang-orang dari Tiongkok. Jadi menurut dia mungkin ada perkawinan campur antara orang-orang Tiongkok dan orang-orang aborigin di tahun 1400-an. Lagi poin ini tuh ditentang sama orang-orang kan, karena kalau ada orang aborigin punya kulit yang warnanya lebih kuning, belum tentu dia ada turunan Cina. Nggak ada tes DNA yang membuktikan hal ini. Kita ada poin lagi yang Gavin Menzies sebutkan di bukunya, yaitu kayak dongeng dari orang-orang aborigin, kayak turun-temurun. Jadi ada cerita kayak dongeng di kalangan orang-orang aborigin, kalau di daerah Tweed River pernah ada orang-orang asing datang untuk ngambil tambang metal di situ. Dan menurut dongengnya ini orang-orang asing tersebut tuh datang bergenerasi-generasi jauh sebelum orang-orang Inggris datang. Lagi-lagi poin ini tuh ditentang sama orang-orang. Mereka bilang, lah ini kan dongeng, bisa bener bisa enggak. Apalagi udah turun-temurun. Kalau udah turun-temurun mungkin ceritanya udah berubah-ubah. Nah, jadi teori mengenai Laksamana Cheng Ho yang menemukan Australia itu menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang percaya, banyak juga yang nggak percaya. Kalau kalian percaya yang mana, komen di bawah ya. Buku dari Gavin Menzies ini akhirnya kedengeran sampai ke telinganya Presiden RRC di tahun 2023, yaitu Hu Jintao. Hu Jintao ini pernah berpidato, dia bilang sekitar tahun 1420 pelayaran dari China, dari dinasti Ming, nyampe ke Australia. Selama berabad-abad orang-orang Cina berlayar kemana-mana, menjelajahi semua lautan, dan akhirnya nyampe ke Australia. Pelayaran ini memperkenalkan budaya Tiongkok ke tempat-tempat yang mereka kunjungi, dan mereka itu rukun sama orang-orang lokal yang mereka kunjungi. Nah, kalau Presiden RRC ini sepertinya bangga akan teori ini. Presiden RRC pada waktu itu mempercayai kalau pelayaran dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Cheng Ho ini nyampe ke Australia. Walaupun Presiden RRC pernah berpidato demikian, tapi tetap aja masih banyak yang menentang hal ini. Karena yang aku bilang tadi, bukti-buktinya itu kurang kuat. Sekian video pendek kita kali ini mengenai teori mengenai Laksamana Cheng Ho yang pernah ke Australia. Semoga informasi yang aku bagikan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang suka video ini bisa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah.